Sorotan selanjutnya, Saudara, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menduga tersangka tata kelola minyak mentah Riza Khalid telah 4 tahun berada di Malaysia dan menikahi kerabat kesultanan di salah satu negara bagian Malaysia. MAKI berharap Kejaksaan Agung segera menerbitkan red notice agar Riza Khalid bisa ditangkap. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku sempat bertemu sejumlah pihak di Kuala Lumpur yang mengaku pernah bertemu dengan Riza. Ia pun mengklaim menerima dokumen foto Riza bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada tahun 2022 saat bertemu dengan Raza Kedah. Selain red notice, Saudara, Boyamin juga berharap Kejaksaan Agung melakukan ekstradisi terhadap Riza untuk mempermudah proses penangkapan. Dari rangkaian itu bahkan saya menemukan dokumen foto lama tahun 2022 di mana Riza Khalid bersama Anwar Ibrahim waktu itu belum jadi Perdana Menteri menghadap Raja Kedah. Dan artinya melihat dari situ ada kekerabatan dan ada keratan dari Riza Khalid terhadap elit-elit di Malaysia. Dan juga dugaannya telah menikah dengan kerabat kesultanan di negara bagian Malaysia, inisialnya C atau K. Dan itu sudah bahkan 4 tahun, 5 tahun yang lalu Riza Khalid diduga menikah dengan orang yang level bangsawan di Malaysia. Sehingga menurut saya ada privilege, ada merasa aman Riza Khalid di Malaysia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggandeng Kejaksaan Agung dan Polisi Malaysia untuk memantau tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah Riza Khalid. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan Riza sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025 menuju Malaysia. Dari yang kita monitor, yang bersangkutan sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari. Sekarang ini masih ada di Malaysia dan kita sudah komunikasi dengan imigrasi yang ada di Malaysia, termasuk dengan polisi dari Malaysia. Ya, kami juga koordinasi dengan Pak Jaksa Agung kemarin pada saat penyerahan rumbasan, pengelolaan rumbasan kepada Kejaksaan Agung. Kami sudah koordinasi dan laporkan kepada beliau posisi yang bersangkutan ada di mana dan beliau sudah tahu yang bersangkutan. Terima kasih. Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018 hingga 2023 yang merugikan keuangan negara sebesar 285 triliun rupiah. Kejagung telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Riza pada 10 Juli lalu bersamaan dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka. Riza Khalid diduga berada di Malaysia. Tersangka kasus korupsi minyak mentah, Saudara, Riza Khalid diduga berada di Malaysia. Apa yang harus segera dilakukan untuk bisa membawa tersangka itu ke Indonesia? Kami membahasnya bersama dengan M. Yasin, Komisioner KPK periode 2007 hingga 2011. Selamat petang, Pak Yasin. Selamat petang, Bu. Pak Yasin, ini informasi yang disampaikan oleh MAKI menduga bahwa Riza Khalid sebenarnya sudah berada di Malaysia. Apa yang menurut Anda harus segera dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk membawa pulang tersangka kasus korupsi ini? Ya, pertama kita menghargai atau mengapresiasi Kejaksaan Agung atas proaktif menangani kasus besar ini. Yang kedua, kita juga menghargai Kementerian Hukum dan HAM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Malaysia, jalur keimigrasian untuk mengidentifikasi keberadaan dari Riza Khalid tersebut. Hal yang perlu kita tekankan, ya, red notice dan ASEANAPOL dan Interpol itu harus segera dilakukan kerjasamanya agar bisa memberikan informasi dan tindak lanjut dari penanganan buronan itu dengan cara menangkap yang bersangkutan dan diekstradisi ke Indonesia. Itu yang paling utama yang harus dikerjasamakan antara dua negara tersebut dengan bantuan kepolisian Indonesia, dan syukur sekali juga penegak hukum lain seperti KPK kan sering juga membantu kejaksaan. Jadi dalam hal melakukan penangkapan buronan, misalnya saja seperti buronan dari kejaksaan yang pernah ditangkap oleh KPK atas
kesepakatan kerjasama untuk menangkap buronan itu. Jadi antara APH itu saya kira harus bekerja sama erat, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Itu, yaitu Tabrani Ismail ya, yang dulu pernah ditangkap buronan kejaksaan itu oleh KPK, ya kita serahkan kepada Kejaksaan Agung. Jadi katakanlah saling melengkapi lah, komplementari antara penegak hukum dalam kasus-kasus pencarian buronan yang berada di luar negeri ini. Saya kira akan cepat gitu ya. Kalau sudah betul. Menurut Anda akan cepat begitu ya? Kalau seandainya memang sudah diketahui keberadaan di Malaysia. Kalau proses kerjasamanya itu, apakah sepengalaman Anda butuh waktu berapa lama begitu? Harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Malaysia, kemudian kepolisian Malaysia? Ya, itu cepat. Ya, itu misalnya kejaksaan juga berkoordinasi dengan kepolisian Indonesia. Nah, kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Interpol, seperti yang KPK lakukan kan seperti itu, tidak meninggalkan satu sama lain. Yaitu kejaksaan kalau misalnya dalam hal aset recovery, mutual legal assistance kan harus melalui Kejaksaan Agung. Jadi saling komplimen antara penegak hukum yang ada di Indonesia ini, agar segera terrealisir, ketangkap itu buronan itu. Kalau di Malaysia itu dekat. Nazarudin aja di Bolivia, itu di Cartagena, kota yang berarti menurut Anda harusnya cepat begitu ya Pak Yasin ya. Tapi ini informasi dari Maki menyebut bahwa sebenarnya Riza Khalid ini sudah lama begitu di Malaysia. Apakah ini bisa jadi indikasi ada yang menyembunyikan sehingga proses ekstradisi ataupun mengembalikan Riza Khalid ke Indonesia bisa dikatakan agak lama? Ya, ini kalau proses hukum ya memakai cara dari berbagai strategi lah begitu. Nggak bisa dengan Interpol, ya juga dengan kepolisian lokal. Atau dari Kejaksaan Agung di Malaysia. Atau juga lembaga anti korupsi Malaysia. Itu bisa saling mendukung, berikan informasi. Kalau sudah dinyatakan seperti itu, red notice, kerjasama dengan Interpol, kerjasama dengan kepolisian lokal, kejaksaan, ya, antara Kementerian Hukum dan HAM, saya kira cepat itu kalau di Malaysia. Ya, pengalaman KPK dalam mengejar buronan itu kan tidak hanya di sekitar ASEAN saja kan, di luar ASEAN pun juga bisa kita temukan dan kemudian segera dibawa pulang dengan segala cara ya, strateginya ya, sampai kalau jauh seperti di Bolivia itu kan kita menyewa sendiri pesawatnya. Kalau pesawat komersial tidak mungkin. Dia turun di mana, transit, nanti bisa lari, tidak bisa dikejar. Itu strategi-strategi pengalaman yang harus di-share. Apalagi kalau hanya dekat, kan tidak ada transit kalau misalnya dinaikkan ke pesawat gitu. Saya kira kita mendukung agar kerjasama antar penegak hukum baik nasional atau regional atau bahkan internasional bisa dilakukan segera oleh Kejaksaan Agung. Ini yang kita tunggu bersama ya, bagaimana langkah dari Kejaksaan Agung memburu jejak tersangka Riza Khalid di Malaysia ya. Terima kasih Komisioner KPK periode 2007-2011 M. Yasin telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, terima kasih. Dan